Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Banjar, kelas 10-1, kelompok 1. Kami beranggotakan 9 orang. Nama saya Dino Pratama. Saya Novalia Jari. Saya Jemena Kirana. Saya Desi Mawati. Saya Belune Mawati. Saya Andi Salsa. Saya Bunga Sabiani. Saya Arini Putri. Dan saya Adrian Samula. Di sini kami akan membuat film dokumenter tentang kesenian budaya wayang. Tepatnya berada di Desa Langgensari, Kecamatan Langgensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Seni pertunjukan di Indonesia semakin berkembang di era modern ini. Perkembangan ini menghasilkan variasi-variasi pertunjukan baru. Dengan bermunculannya seni-seni pertunjukan baru di Indonesia, menghasilkan budaya yang semakin beragam. Salah satunya seni pertunjukan yang layak mendapatkan sorotan khusus adalah wayang. Wayang kulit adalah bentuk tradisional dari kesenian wayang yang aslinya ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali di Indonesia. Narasi wayang kulit seringkali berkaitan dengan tema utama kebaikan melawan kejahatan. Dalang dalam dunia pewayangan diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan boneka wayang. Keahlian ini biasanya diperoleh dari bakat turun-temurun dari leluhurnya. Di daerah Banjar, tepatnya di Kecamatan Langgensari, Desa Langgensari, tak jauh dari alun-alun Langgensari, menyajikan suasana desa yang asri dan damai. Hamparan sawah yang luas dan hijaunya pepohonan melengkapi keasrian desa ini. Keseharian warga yang terlihat damai dan sejahtera menambahkan ketentraman desa Langgensari ini. Terdapat sanggar seni serta memiliki tempat pelatihan wayang. Tempat tersebut bernama Sanggar Seni Langen Budaya. Sanggar Seni Langen Budaya merupakan padepokan yang berjalan secara turun-temurun dan memunculkan generasi-generasi baru untuk melestarikan dan mengenalkan kebudayaan wayang. Mbah Hadi Sumarto merupakan pemilik sanggar seni serta dalang wayang kulit. Ya, karena Mbah ini cinta kepada seni budaya wayang. Jadi saya terpilih di jalan karena Mbah saya juga dalang. Mbah saya juga dalang. Paman saya juga dalang. Tapi bapak saya bukan dalang. Itu nenek saya dalang. Karena saya adalah turunan dalang. Ini tanda saya turunan dalang dari Solo. Mbak ini turunan dalang. Kalau dalam tantangan ya kadang-kadang suka ada, tapi kalau tenang ya kita tak. Kalau tantangannya ya banyak orang bantuannya. Bagaimana mau begini dan kita melayani masyarakat. Cara wayangnya harus begini, dalam ini begini. Jadi tantangannya bagaimana? Karena melayani keinginan masyarakat dan kemauan masyarakat banyak. Mana wayang karena cerita dalam pewayangan itu kan macam-macam. Ya yang kita tenangi cerita wayang ya ada seperti dalam ceritanya ya, dalam cerita wayang itu ada cerita wayang kalau Romo Duto itu terus Hanuman Duto gitu. Saya sebenarnya satu yang kita jaga satu dalam pementasannya, hari kita bisa menyisihkan adalah daerahnya gitu. Daerah ini senangnya yang bagaimana, kalau dalam senangnya yang bagaimana. Kapan ada khusus senangnya dalam itu kalau banyak perannya, ada yang senang ceritanya yang
yang baik. Itu jadi dalang itu harus bisa melayani kemauan rakyat, banyak. Kadang-kadang pedalang nanti cara minta cerita ini itu tiap daerah itu mempunyai ketenangan masing-masing. Kalau dia yang hajatan enggak, nanti ceritanya minta ini gitu. Jadi yang benar itu harus dalam bisa melayani kemauan yang hajat gitu. Bagaimana karena wayang itu mengandung sejarah. Isinya itu sejarah kewalian, mana cara zaman sejarah Hindu gitu. Kapan itu sejarah wayang itu dari India. Ada yang cerita Ramayana, Mahabharata. Ramayana itu dari India, Mahabharata itu Jawa. Misalnya ini masyarakat senangnya ini senang banyak tamu tarian ini. Nah, kita ya tinggal melihat daerahnya. Oh kalau daerah ini senangnya begini, kalau daerah ini senangnya begini. Nah kapan kalau dalam bisa menerima berita dari publik dari masyarakat. Contohnya sekarang kalau negara kota membangun taman kota bagaimana? Masyarakat kan membutuhkan perkembangan pembangunan dalamnya gimana gitu. Nah membedakan dari pembangunan dan daripada kerukunan itu masyarakat inginnya apa, bangun apa. Nah itu dalam harus bisa memajukan mengenai dari pembangunan, bangun lagi pertanian, kesehatan. Memang kadang-kadang kita mengambil sejarah zaman kewalian begitu dalam desa ini. Dalam sejarah itu ya kita jangan meninggalkan sejarah zaman dulu gitu. Maka ceritanya masing-masing banyak ceritanya gitu. Jadi kalau dalang ya harus banyak ceritanya yang menunjukkan dengan zaman pembangunan. Kalau sekarang ceritanya ini kapan kalau masyarakat kadang-kadang tahu sejarah banyak cerita wayang karena saya wayang. Oh sekarang saya minta cerita di Mangaji umpamanya gitu. Tapi kadang itu rasanya juga saya melihat dalam ini dari ini gitu. Semua saya juga mempunyai kesenangan cerita gitu. Padahal saya minta ceritanya ini kalau agama ya dengan sendirinya bagaimana dalam kalau kita cerita pandita dalamnya dan ini ada pendidikan dari kita dia kawannya jadi orangnya yang mendengar iman dan apa gitu. Tapi kata-kata itu yang kita kata dia kata-kata nyawa hilangkanlah kita kata-kata kesombongan kata padaku hilangkanlah gitu. Jadi itu adalah larangan dari dewa gitu. Jadi kita ya makhluk kita menjelaskan dalam kesombongannya apabila karena orang itu orang kaki kena mati nah ini jadi rasa padaku nggak boleh gitu. Namanya juga itu bangun pendeta kasih apa namanya kasih ujangan. Iya karena wayang itu mengandung nilai-nilai dulu zaman dulu belum ada produk yang dalang itu para wali dulu itu dalang gini gitu. Jadi kalau para wali dalang yang kebanyakan karena membutuhkan perwujudan perilaku. Bagaimana perilakunya masyarakat, bagaimana perilakunya lingkungan, bagaimana perilakunya masyarakat. Kalau perilakunya daerah aman dan ya baik. Tapi kalau perilakunya pemudanya tukang teler. Nah maka ini anak-anak sekolah juga membutuhkan pendidikan yang baik. Dan satu iman dan takwa. Ya kita ya tidak mau. Kalau merasa punya, ya kita harus diakui. Kalau belum mempunyai merasa punya, tidak kita jalankan. Jangan sampai kena pengaruh kebanyakan yang dari luar yang mengganggu kepada perilaku bangsa Indonesia yang menuju kepada kebaikan. Bangsa Indonesia kan pernah kenal
negara mana? Negara kita kan negara Pancasila. Dan Pancasila jangan kita hilangkan. Sila ke-1, ke-2, ke-3. Yang penting kita harus negara kita berdasarkan Pancasila, ya Pancasila karena sebagai pandangan hidup dan sebagai kepribadian bangsa kita harus menunjukkan rasa kepancasilaan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Pancasila percaya pada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan ibadahnya itu agamanya dan kepercayaannya masing-masing dengan dasar kemanusiaan, adil dan beradab.